Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan berkunjung di RA Adinul Qayyim. Saya akan melaksanakan aksi nyata terkait berbagi budaya positif pada rekan-rekan saya di RA Adinul Qayyim. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya ya, sudah memberikan kesempatan saya di sini untuk kita berbagi ya. Bukan saya mengajari tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama ibu-ibu sekalian di sini terkait dengan budaya positif. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang dengar apa budaya positif? Ada yang kebayang ya budaya itu apa, budaya positif gitu? Ada yang bisa kasih pendapat? Oh, yang muda-muda mengeluarkan pendapatnya. Iya, Kebiasaan yang baik mungkin di ya masyarakat, betul ya. sekali ya. Terkait kalau kita kan di guru, jadi guru ini kan di lingkungan kita, lingkungan anak-anak, gimana caranya kita membudayakan anak-anak dengan perilaku yang baik ya. Betul sekali ibu-ibu ya. Jadi kita sebagai guru, kita harus menanamkan perilaku baik sama anak-anak kita dulu sebagai guru yang memberi contoh pada anak-anak, jadi teladan buat anak-anak. Baru kemudian kita membiasakan yang pada akhirnya mengakar ke anak-anak itu jadi budaya positif di sekolah ya, itu harapannya. Ya, rangkaian kegiatan hari ini pertama pembukaan, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian konsep-konsep budaya positif, lalu implementasi budaya positif di kelompok B3 ya, di tempat saya mengajar di TK Dharma Wanita Tunjung Sari Ampenan. Kemudian penutup pembukaan kita awali acara ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran. Jadi kita diharapkan ibu-ibu sekalian juga memahami konsep-konsep inti dari budaya positif itu apa. Lalu boleh kita berbagi pengalaman di sini ya terkait budaya positif di lingkungan kita. Mungkin aneh gitu dengar kata-kata budaya positif apa, tapi pasti kita selama jadi guru pasti sudah melakukan itu sama anak-anak. Kemudian diharapkan menerapkan itu. Apa itu budaya positif? Ada konsep-konsepnya ibu-ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Kita lihat satu-satu ya, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan cara pandang kita terhadap belajar murid. Dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Mau menyuruh anak-anak ngerjain tugas, dipaksa apa enggak anak-anak, atau dia keinginan sendiri biasanya. Misalnya dipaksa ya. Nah, terkadang kalau ada yang nggak mau, kalau nggak mau ya nggak mau. Nah, terkadang ada yang nggak mau, kita pujuk. Kalau nggak mau lagi, kita apain dia bu? Ya pelan-pelan. Nah, itu dia. Jangan sampai jujur. Saya juga masih melakukan itu ya kadang-kadang. Kalau sudah susah itu betul sekali. Jadi itu termasuk jadi stimulus respon namanya ibu-ibu ya. Kita memaksakan pada anak nih stimulus respon. Perbedaan ada stimulus respon sama teori kontrol. Jadi kita memaksakan anak harus ngerjain ini, kita kasih hukuman atau kita kasih penghargaan biasanya kan anak-anak itu kita masih paradigmanya itu stimulus respon. Jadi bagaimana kita merubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol di sini. Apa yang dilakukan anak-anak itu pasti ada tujuannya. Mau dia baik, mau dia jelek, pasti dia punya tujuan kenapa dia lakukan itu. Jadi kita berusaha sebagai guru itu memberikan pilihan sama anak-anak. Kalau dia nggak mau ngerjain main tajos nih misalkan, nggak mau main tajos, maunya yang lain, kita kasih dia pilihan, tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Misalkan mengurutkan pola dengan berbagai media. Dia nggak mau yang ini, boleh kita kasih. Atau dia melakukan apa sama temennya, pasti dia punya tujuan. Nah, saling tonjok, saling pukul. Dia punya tujuan. Jadi di situ nanti pada akhirnya saya akan menuju ke situ bagaimana kita membuat anak-anak itu punya motivasi sendiri untuk berperilaku baik ya. Ya, kurang lebih di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya.
Jadi kita masih stimulus respon ya, banyakan ya. Kita memaksakan pada anak kita yang mengontrol anak-anak. Padahal seharusnya kita sebagai guru itu memberikan kebebasan anak-anak untuk mengontrol diri. Dia punya tujuan melakukan apapun itu ya. Seperti ini. Jadi tidak ada istilah anak-anak ada yang hebat, ada yang gagal. Jadi semuanya anak-anak kita hebat ya. Jangan sampai kita menjatuhkan anak, merendahkan anak. Biarpun dia melakukan kesalahan, jangan sampai dia merasa terkucilkan, merasa bersalah di situ. Itu tujuannya budaya. Gimana dengan anak yang tidak mau sama sekali? Saya punya anak buah sih, tidak mau nulis, tidak mau apa-apa, tidak mau suruh itu. Seperti Amar itu, Iya. dia diam aja. Betul. Orang temannya sholat, ya ibadah batur, dia tidak pilih. Dia tidak mau gitu. Ya, memang kita menghadapi semua, kita menghadapi. Apalagi kita punya anak itu kan latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang pendidikan di lingkungan rumahnya itu seperti apa, ada yang cuek sama anaknya, jadi pasti akan menghadapi itu. Saya juga menghadapi. Disinilah budaya positif. Nah, ini disiplin positif. Bagaimana anak-anak mengontrol dirinya, menguasai dirinya, perilakunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu disiplin positif. Jangan sampai kita yang mengontrol dia, jadi bagaimana dia yang mengontrol diri sendiri. Ini disiplin positif. Jadi ada dalam diri anak itu. Nah, di sini dia motivasi perilaku manusia. Kenapa anak itu melakukan sesuatu? Karena misalkan dia tidak mau mengerjakan tugas, ya karena dia mau mengerjakan karena dia akan dihukum sama gurunya, biasanya gitu. Ayo kalau nggak mau, nah ya. Jadi motivasinya bukan dalam dirinya tapi dari luar dirinya ya. Di situ ada ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya bersifat eksternal di sini. Kemudian ada penghargaan dari orang lain. Ayo, kalau kamu kerjain tugas ini, saya kasih bintang, ibu guru kasih bintang kan biasanya gitu. Itu motivasi juga dari luar. Ada baiknya, cuman kalau jangka panjang nanti anak-anak itu akan tergantung sama kita. Saya tidak mau ngelakuin, kalau tidak ada bu guru saya tidak mau lakuin. Nah, jadi itu motivasinya kan bukan dalam diri. Bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan motivasi. Jadi ini yang ketiga yang kita harapkan ya ibu ya. Biar anak itu mau melakukan sesuatu karena dia memang pingin. Nah, karena memang ingin dilakukan dari dirinya sendiri. Itu tugas kita jadi guru, bagaimana supaya motivasinya ada dalam diri anak. Ada berapa bu? Ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu tahu? Seorang guru itu perlu tahu kebutuhan dasar anak-anak kita. Apakah dia bertahan hidup? Apakah dia butuh kasih sayang atau rasa diterima? Apakah butuh kebebasan, kesenangan, penguasaan? Apa bedanya di sini? Jadi saya kasih contoh ya, kasih contoh satu. Anak lihat anak-anak yang merebut makanan teman. Kita tanya, kenapa dia rebut makanan teman? Karena sedikit saya dibawa makanan bu, saya lapar masih kurang. Itu contohnya kebutuhan untuk bertahan hidup, dia perasaan lapar atau perasaan tidak nyaman, perasaan amannya kurang. Itu berarti dia anak-anak itu butuh untuk bertahan hidupnya masih belum terpenuhi. Terus kalau kita tanya kenapa nggak di makanannya kok enggak ini, ya saya pingin teman-teman perhatiin saya bu, kalau saya rebut makanan kan dia ngeliatin saya. Itu artinya dia pingin diperhatikan, ada rasa kasih sayangnya masih kurang di situ, mungkin di orang tuanya kurang diperhatiin. Itu kita perlu tahu sebagai guru ya. Terus atau kenapa nih ngerebut makanan teman? Karena saya bosen bu, makanannya ini aja dibawain, saya mau yang nyoba yang lain, ini pengen tahu yang lain, rasanya seperti apa rasa makanan teman. Itu juga termasuk kebutuhan akan kebebasan. Kita perlu tahu, guru itu tahu dulu kebutuhannya apa. Atau dia bilang, kalau saya rebut makanan teman-teman, saya senang lihat ekspresi wajah teman-teman lucu-lucu bu, jadi saya pengen ketawa. Kalau dia marah-marah saya lucu ngelihatnya. Nah, berarti dia kebutuhan akan kesenangan, dia ingin merasa senang aja ya. Jadi itu. Terus ada lagi kebutuhan penguasaan seperti apa? Kenapa ngerebut makanan teman? Karena saya pingin ditakutin sama teman bu. Saya pingin anak-anak, teman-teman saya tuh nggak berani sama saya bu. Itu termasuk dia penguasaan di situ ya. Jadi kita perlu tahu kebutuhan anak-anak itu seperti apa. Kalau dia mukul-mukul itu kenapa dia mukul-mukul temennya, itu yang perlu kita tahu. Dan kita ajak dia mencari solusinya sendiri, bukan kita yang mencari solusi. Itu tujuannya di budaya positif di sini. Kita mengajak anak-anak itu untuk mencari tahu apa yang salah dari dia, bagaimana cara dia perbaiki ya.
Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mungkin ada di sini di sekolah pasti ada peraturan kelas ya. Ada enggak peraturan kelas di sekolah ini? Ada enggak peraturan kelas? Atau peraturan sekolah? Kita pernah dengar peraturan sekolah, yang buat siapa kalau peraturan sekolah? Nah, biasanya yang buat kepala sekolah, guru-guru ya, peraturan sekolah. Kalau ini kita namakan untuk budaya positif itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan ini isinya tentang apa? Mungkin ibu-ibu pasti sudah hafal tentang aspek sosial, emosional, ya, agama moral. Nah, kurang lebih nilai-nilai kebajikan universal ini seperti itu. Bagaimana dia menghormati guru, bagaimana dia belajarnya dengan semangat, menghormati teman, itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita aja anak-anak, bukan kita yang buat peraturan sekarang, kita rubah. Jangan kita yang buat peraturan, tapi kita aja anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret di sini ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada anak-anak tidak boleh berbicara dalam kelas. Nah, jadi kita hilangin kata-kata itu bisa dengan yaitu seperti tadi. Keyakinan kelas kita apa nih? Menghormati guru, semangat belajar. Jadi cukup yang pendek-pendek kita buat. Bagaimana supaya anak-anak itu yakin. Kita ajak dia, apa nih yang mau kita bangun? Apa yang perlu kita tanamkan di kelas? Ya, jadi kita ajak dia diskusi anak-anak itu. Dengan berdiskusi dia akan yakin dengan apa yang dia buat sendiri. Terus kita yakinkan mereka sepakat enggak nih, kayak kesepakatan kelas lah istilahnya ya, sepakat kelas. Cuma kita ganti keyakinan kelas ya, berubah dari peraturan menjadi keyakinan. Ini posisi kontrol. Untuk apa kita perlu juga tahu posisi kontrol seorang guru? Ada 5 di sini, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, mungkin ibu-ibu juga sering mungkin ya, kalau di sekolah anak-anak kalau nakal bagaimana cara memperlakukannya? Diposisikan sebagai apa ibu biasanya? Kayak mengajar suruh keluar. Ya. Ini kamu temannya nih, pulang dulu di luar, sama mamanya dulu. Nah, itu sudah termasuk seorang guru sebagai penghukum di situ, ya. Jadi kalau bisa hukuman entah itu fisik atau verbal itu kita rubah itu. Tidak apa-apa daripada ketular temannya aja. Ya, itu efek-efek kedepannya yang tidak baik pada anak. Ya, jadi dia bisa trauma, bisa dia merasa minder, merasa tidak percaya diri itu. Jadi kita harus menumbuhkan ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pernah enggak ibu-ibu kalau misalkan anak-anaknya salah? Sering. Nah, kalau merasa bersalah itu gimana sih nak, kok kamu ngelakuin ini aja, kita lembut ngomongnya. Kalau pembuat rasa bersalah jadi lebih banyak potong hukum di sini ya. Kita kalau pembuat rasa bersalah itu juga masih yang sisi negatif sebenarnya. Kenapa? Karena kita buat juga anak-anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kenapa sih nak, kok kamu ngelakuin ini? Kan ibu jadi nanti ditegur sama pak guru gimana dong? Kayak gitu kita buat dia merasa bersalah. Tuh lihat temanmu kan jadi terluka gitu. Jadi dia ngerasa bersalah itu juga masih belum benar ya bu ibu ya. Kalau bisa dirubah. Nah, kalau misalnya di kelas lagi ribut satu gitu ribut, terus sama gurunya dibilang, ih itu ributnya kita solakin, termasuk itu. Nah, itu juga termasuk dia membuat jadinya kita juga membuat anak itu psikologi anak dia terpengaruh sama psikologi anak jangka panjang, dia bisa jadi anak yang itu minder. Ada juga anak yang kita bilang, antar kiri numpang aja yang ngone. Ya, itu karena apa? Karena gurunya masih memakai penghukum sama merasa bersalah di sini. Merasa bersalah. Ya, ada lagi posisi teman. Bagaimana posisi teman? Tidak menyakiti, tapi kita selalu membantu dia. Misalkan, kamu kenapa nggak kerjain PR-nya? Ya, dan nanti bu guru yang bantu gampang. Nanti ini, kita bantu dia seperti itu istilahnya itu posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita selalu membantu dia. Itu termasuk sebagai posisi teman. Posisi teman di sini juga ada positifnya ya, ada positifnya dia. Jadi teman itu ada ikatan di situ antara guru dan anak. Tapi kedepannya dia jadi ketergantungan sama kita apa-apa. Jadi bu guru dah yang tolongin guru ya. Jadi tidak mandiri anak di situ.
posisinya positif, cuman tidak mandiri efeknya ya ke anak-anak. Ya, efeknya ke Ada anak. kurangnya berarti ya. Betul. Ada baiknya, ada buruknya. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini mengawasi ya. Jadi ada peraturan, ada kasih konsekuensi apakah kita hukumannya bukan berupa fisik yang bikin anak-anak minder, tapi ada aturan yang harus dia ini. Misalkan kamu sudah telat nih, telat berapa menit, kerjakan tugas, jadi waktu istirahatmu dikurangin. Nah, itu sudah termasuk konsekuensi di situ. Jadi pemantau ini dia tetap memberikan konsekuensi pada anak, tapi berdasarkan peraturan yang sudah ada. Kalau pungut sampah misalnya balik. Nah, pungut sampah, kenapa kamu pungut sampah harus sesuai dengan misalkan dia buang sampah, Iya, nah iya, dipungut. bekas makan. Ya, itu termasuk dia pemantau. Dia suruh mungut anaknya karena apa? Karena dia buang sampah atau dia coret-coret meja, sekarang ambil lap bersihin. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya di situ ada. Itu positif, cuman nanti ke depannya jadi dia melakukan sesuatu atas dasar motivasi eksternal. Karena peraturan nih saya lakuin ini bukan karena diri sendiri. Aturan nih saya harus begini karena aturan. Itu yang dia pegang sebagai pemantau di sini. Nah, yang bagaimana yang baik sebagai guru? Manajer nih Ibu-ibu. Manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ada motivasi dalam dirinya. Dengan pendekatan restitusi namanya ya. Jadi dia belajar menemukan sendiri masalahnya, bagaimana dia mencari masalah, solusi dari masalah itu. Itu kita memposisikan diri sebagai manajer sama anak-anak. Kita ajak diskusi seperti yang tadi awal tuh kita tanya-tanya itu. Sebagai posisi manajer, bagaimana posisi manajer nih? Ada segitiga restitusi namanya. Ya. Jadi di segitiga restitusi ini bagaimana pendekatan kita sebagai manajer itu ada langkah-langkahnya, 3 langkah dalam restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas, kembali ke teori kontrol tadi. Jadi kita bilang sama anak-anak tuh semua yang kita lakukan itu manusiawi lah gitu. Apa yang dia lakukan tuh manusiawi. Jadi biar dia merasa berharga, kita ajak ngomong. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Dari dia merasa berharga, walaupun saya sudah melakukan kesalahan nih, tapi ibu guru tidak nyalahin saya. Nah, terus ibu guru membangkitkan gimana nih caranya biar dia bisa lebih baik lagi dari yang itu, gitu ya. Terus kemudian dia menanyakan kembali ke keyakinan kelas. Jadi perlu keyakinan kelas itu kita tanyakan lagi, yakin nggak sama itu, mau nggak merubah diri, ya. Itu langkah-langkah segitiga restitusi ya. Nah, ini implementasinya mungkin saya ambil contoh tentang keyakinan kelas tadi ya. Perlu keyakinan kelas itu kita buat, ditempel-tempel di sini semenarik mungkin sama anak-anak. Jadi jangan banyak-banyak Bu, 4-5 aja kita buat, terus kita ingetin dia. Angka atau apa? Nah, bentuk kalau anak murid, anak didik kan kita pakai simbol-simbol. Nah, simbol-simbol. Ya, betul, simbol salaman atau tidak manuin teman itu perlu. Itu jadi kita ingetin nih. Ingat nggak keyakinan kelas ini? Yakin nggak sama ini? Mau nggak merubah diri biar seperti ini? Ya, gitu. Itu penting sekali. Saya sudah coba soalnya sama murid saya. Keyakinan kelas kita sholat yang bagus ya. Ternyata Ya. ada yang main-main misalnya. Kemudian ada Ingat kayak lagi. kita tadi dah di luar apa itu termasuk Ya, satu bentuk hukuman juga Ya, sebenarnya itu kita ya. bentuk, kita buat dia terpisah dari kelompoknya. Tadi kembali ke lagi kebutuhan tadi ya. Jadi kita mengurangi kebutuhan akan apa tadi? Rasa sayang dan diterima. Jadi kita sisihin dia dari kelompoknya itu tapi juga. nanti setelah dia mungkin menyadari takut mungkin dia sama mamanya, tapi lah sampai kita antar ke mamanya sampai luar pintu misalnya. Nah, tapi kita kasih dia kembali dengan aturan yang bagus ya. Kalau dia janji, dia kembali lagi kita antar. Nah, Ya, itu ada baiknya kan, ada perubahan di situ. Cuman tidak memunculkan motivasi di dalam. gitu ya. Jadi ada Walaupun perasaan ada- traumanya dia, ada merasa perasaan yang buruk itu akan ada dalam anak-anak itu. Jadi itu gunanya kita komunikasi. Ya. Memang tidak mudah Bu ya kalau dia, apalagi dia kalau lagi emosi. Kita bisa posisiin awalnya jadi teman dulu. Kan ada 5 tadi, 5 posisi kontrol. Marah seneng dia bilang. Ya, akhirnya kan tidak ada perubahan sama anak itu kan. Ada perubahan. Iya, tidak ada perubahan. ada dia sama teman yang berdua itu. Tapi Ya. setelah itu, tapi memang awal juga mungkin kurang bagus ya. Nah, awalnya tidak bagus. Jadi harus kita posisiin dulu jadi teman dulu. Setelah jadi teman, setelah dia bisa dekat sama kita baru kita ke arah manajer tadi.
ya. Karena manajer ini contoh keyakinan kelas ya di sekolah saya ya. Saya Tapi coba tadi itu tahapan-tahapan, kemudian manajer itu yang paling bagus. ya, manajer itu paling bagus. Kalau bisa kita hindarin lagi yang model penghukum, merasa bersalah. Kita mulai dari teman dulu. Kalau bisa dari teman loncat ke manajer, nggak masalah. Ya. Nanti anaknya kasih sendiri dia, biar kita maju-maju atau Ya. biar dia kita misalnya nanti kasih uang atau belanja. Nah, kita itu- misalnya Itu kan tadi yang seperti di awal tadi kita tidak baik juga memberikan penghargaan seperti itu. Karena apa? Dia akan otaknya tergantung. Nah, kalau saya nggak dikasih ngapain? Saya kerjain. Saya nggak dikasih hadiah nih. Jadi tidak ada motivasi dalam diri anak ini. Jadi gimana kita caranya menumbuhkan motivasi, yaitu kita berubah dengan keyakinan kelas dulu. Kita ajak anak-anak diskusi apa nih keyakinan kelas yang mau kita buat. tapi kalau kita itu kalau yang berarti tidak pakai nantinya bisa berubah-ubah setiap waktu. Ya, memang tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi proses itu ada pelan-pelan. Ya, proses itu. Jadi kita rubahlah dulu yang itu, karena apa, dampaknya ke anak itu yang tidak baik. Tidak ada muncul budaya positif harus belajar kan? Tujuannya budaya positif. Tidak mah kapok kau dong, dia Ya. di sebelah lagi ada tahan. Kapok ya nah. Saya pernah praktekin yang segitiga garis lurus itu, ada perubahan di situ anak itu yang Ya, kita coba. cewek itu benar-benar dia egoisnya tinggi, ibu mukul temannya, tidak sesuai pak. Jadi iya. kalau malah yang cowoknya tidak begitu, dia Respon, iya. Nah, ada yang seperti itu. Di kelas saya sapana Iya. kepala dapat bongono ya telur. Betul, Iya. kita aja intinya kita deketin dia, Iya. apa nih yang jadi kebutuhannya, apa yang ingin dia. Pendiam dia anaknya dong. Memang harus intensif kita deketin dia. Jintut teman. Ada perubahan itu ada. Matanya ke depan, tangannya ke kiri. Iya. Ya, Sana itu ke kan kanan. keluarga mamanya ya salah istrinya, jadi terbawa dia. Ya, itu Terus yang namanya. bagaimana cara kita mengatur? Tapi kalau di TK kan nggak mungkin Iya, ya. mungkin. Kita buat kelompok-kelompok. Saya coba sesuaiin sama TK. Jadi saya coba dengan di kelas saya mengajak anak-anak tuh tanya jawab apa nih yang mau diiniin. Saya pakai papan dulu. Setelah itu saya buatin dia simbol-simbol yang mana yang mau dipilih jadi keyakinan kelas, mana yang enggak. Terus kita tempel di dinding-dinding itu seperti yang tadi bilang. Jadi berusaha menjalankan itu ya. Ini contohnya ya. Pertama saya sesi tanya jawab keyakinan kelas. Ini anak-anak aktif. Saya Bu Guru, buat ini Bu Guru. Jadi semua pada ngusulin nih, ada banyak. Jadi saya buat 2 di papan itu. Tidak yang boleh seperti apa, yang tampak seperti apa, yang tidak tampak. Artinya yang tampak bagaimana? Misalkan menghormati, yang tadi saya bilang semangat belajar Bu Guru. Nah, yang tidak tampak apa? Ganggu teman Bu Guru, menyakitkan teman. Jadi ada dua sesi di situ saya tanya. Positif dan negatif berarti. Ya, antara positif dan negatif kita tanya sama yang mana yang mau dikerjain, mana yang enggak. Itu semua banyak yang angkat tangan, kebetulan anak murid saya. Di SD nih ya? Ini TK. Oh, TK. Jadi di sini anak-anak aktif sekali, ibu-ibu ya, aktif sekali mengajukan usulannya. Nah, selanjutnya setelah setelah kita buat itu, kita buat simbol-simbol. Sungguh besar. Yang mana kita pilih, yang mana nih yang mau. Jadi di sini saya buat simbol yang baik dan yang tidak baik. Saya suruh pilih ini kira-kira mau jadi keyakinan kelas enggak. Jadi anak-anak memilih ini Bu, dia pilih. Jadi kalau yang enggak baik buat mereka kita turunin ke bawah. Mana yang baik kita simpen. Jadi ini saya suruh mereka memilih simbol-simbolnya yang mana yang mau jadi keyakinan kelas. Jadi di sini kita memilih, jadi memilih di sini menghormati, terus ada semangat belajar, kemudian ada bersalaman juga di situ termasuk. Jadi ajaklah anak murid untuk berdiskusi di sini. Kemudian terus setelah itu ditempel, kita ajak anak-anak menempel. Alhamdulillah keyakinan kelas ini mereka semangat sekali ya melakukan itu, dan setiap ada pelanggaran, anggaplah pelanggaran itu kita ingetin dia ini. Jadi ada yang dia lihat di situ, dia berubah. Secara otomatis sedikit-sedikit mereka belajar. Nah, diterapkan jadi semangat belajar. Di sini tetap semangat belajar butuh beragam media itu, ibu-ibu ya, yang mana yang mereka mau pilih pasti akan semangat dia belajar. Kalau dia tidak mau dipaksain cuma satu kegiatan, dia akan bosan di situ. Kemudian mau mendengarkan ibu gurunya, ya.
Punggung tasnya. Jadi itu. Apa keluar main buru. Jadi itu di sini ya. Jadi efeknya apa? Peristiwa itu anak-anak ada semangat. Jadi saya tanyakan bagaimana nih keyakinan kelas kita, dia senang melakukan itu. Assalamualaikum, nama saya Jira. Jira, bagaimana perasaannya setelah ada keyakinan kelas? Senang, semangat belajar, suasana kelas aman. Oke deh. Oke, terima kasih. Kita tutup kegiatan kali ini dengan alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian rekan-rekan, kita sudah melakukan aksi nyata terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.